Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini bocah belajar tani akan update tentang olah lahan persiapan tanam bawang merah. Jadi ini di lahan layak saya yang pertama lur. Ini yang kemarin sempat saya lakukan olah lahan dan akhirnya diulang lur. Karena masih ada settingan yang ternyata setelah dites dari pH dan lain sebagainya itu tidak seperti yang kita harapkan lur. Karena ada beberapa faktor penyebabnya. Jadi yang pertama, kemarin itu tertunda satu karena cuaca yang terlalu hujan terus lur. Jadi tanah itu belum sempat kering. Dan kontur tanah di sini itu kalau enggak setelah dicangkul tidak sempat kering itu akan menggumpal dan keras seperti ini, tidak bisa diolah, keras, tidak bisa gembur. Itu tandanya tanah kurang unsur hara, jadi haranya kurang, dia terlalu padat, kurang berongga. Itu lur. Faktor keduanya adalah banjir. Jadi kemarin sempat banjir lur, Bengawan Solo itu meluap sehingga kita semua di sini itu petani menunda tanamnya. Ini si robot manusia lur. Ini juga faktor kenapa saya belum tanam. Ini termasuk si robot manusia ini termasuk faktor yang ketiga. Karena si robot manusianya kemarin sempat sakit lur. Jadi tidak bisa ngerjain, padahal ini kemarin sudah dicangkul kemudian ditembok. Itu mau ditarik, mau diratakan bedanya, beliaunya sakit sehingga kita tunda menunggu beliau. Dan ini ada satu lagi temennya yang ngerjakan, tapi bukan Pak No, ini Mbah Yamuri namanya. Nanti kita akan shoot pekerja-pekerja yang sudah bekerja di lahan ini sudah sering lur menangani tentang lahan bawang merah. Jadi saya tidak terlalu banyak untuk memberikan masukan karena beliau-beliau sudah paham. Kemudian yang terpenting akan saya jelaskan tahapan-tahapan awal olah lahan itu lur. Jadi kita harus benar-benar olah lahan itu kita maksimalkan. Yang pertama lur, kalau lahan seperti punya lahan saya ini, karena kemarin rumputnya tidak begitu ada, jadi saya tidak lakukan penyepraian herbisida lur. Buat dulur semua yang lahannya banyak rumput bisa lakukan penyepraian herbisida dulu terlebih dahulu. Kemudian lumpur di got kita naikkan. Itu kalau di kondisi cuaca dan tanah yang cepat kering. Beda dengan lahan saya ini lur, karena ini kemarin cuacanya sangat ekstrim. Kalau seperti cuaca sekarang ini, satu minggu yang ini pasti saya naikkan lur gotnya. Berhubung kemarin itu settingannya karena hujan terus, ditakutkan tanah dari lumpur itu lama keringnya sehingga saya hanya buat temboknya. Itu yang kedua lur. Terus kemudian kita lakukan kultivator pertama lur. Karena di sini tidak bisa dikultivator terlalu basah, akhirnya manual. Kita tunggu tanahnya sampai kering. Sambil nunggu tanah kering itu kita bisa masukkan dekomposer, trichoderma, dan kompos lur. Kita masukkan kompos, trichoderma, dekomposer kita masukkan. Kemudian menjelang mendekati jadwal tanamnya, kita lakukan perataan bedengan lur. Jadi kita ratakan kembali, kita cangkul, kita cacah. Namanya kalau itu diundur-undur lur, pakai cangkul seperti ini agar agak sedikit lebih kecil-kecil. Setelah itu kita lakukan sterilisasi lur. Kita spray menggunakan H2O2. Jadi kalau metode untuk kapur tanah atau dolomit itu juga baik kalau pH-nya rendah. Karena tanah di sini pH-nya sudah bagus untuk saat ini, jadi tidak perlu saya berikan
kapur tanah atau dolomit, hanya saya berikan kompos seperti itu. Komposnya jadi saya ini masukkan arang sekam dan juga pupuk organik dari Petroganik loh. Petroganiknya ini luasan 670 meter persegi. Itu saya masukkan 6 karung Petroganik. Yang saat ini susah lur, kalau beli memang nggak ada, sudah tidak ada subsidi untuk organik. Kemudian setelah kita sterilisasi lahan, kemudian kita sambil nunggu tanah itu benar-benar kering sempurna lur, kita bisa masukkan lagi lur. Setelah kita lakukan penyepraian H2O2, kita bisa masukkan lagi dekomposer atau agen hayati atau jamur yang dapat mendegradasi jamur patogen. Jadi kita masukkan jamur antagonisnya itu sesering mungkin lur. Setelah kita lakukan penyepraian H2O2 itu wajib lur kita masukkan lagi. Kemudian barulah saatnya kita lakukan penggaritan lur. Itu menjelang 1 hari sebelum tanam. Setelah kita lakukan penggaritan, kita bisa spray herbisida pratumbuh. Dan kalau lahan saya ini karena pinggir-pinggirnya itu masih ada rumput, karena dari awal tidak saya spray herbisida, maka besok ini akan saya spray herbisida kontak dan pratumbuh. Jadi saya gunakan mereknya yang Gemoxon itu telur, yang biru, dan saya berikan yang botolnya putih, Ziram. Itu saya kasih dosis untuk Gramoxonnya sampai 100 ml, dan untuk pratumbuhnya saya berikan 30 sampai 50 ml loh. Itu untuk herbisidanya. Setelah kita lakukan penyepraian herbisida, saya akan tabur pupuk dasar. Pupuk dasarnya itu saya biasa tabur sehari sebelum tanam. Ada kalanya juga berbarengan di saat mau ditanam. Untuk herbisida juga boleh saja lur dispray sesaat sebelum ditanam. Jadi misal mau tanam hari ini, pagi ini kita spray sambil diikuti orang tanam, tidak ada masalah. Tapi alangkah baiknya sehari sebelumnya lur, itu lebih bagus karena setelah itu kan tidak kita siram. Beda kalau kita mau tanam langsung kita spray, nanti akan disiram. Nah setelah disiram, setelah ditanam kita siram, maka herbisida itu akan masuk ke umbi loh. Seperti itu, nanti akan timbul daun itu melengkung-melengkung atau bercak putih pada tunas pertama. Jadi baiknya itu 1 sampai 2 hari sebelum tanam itu kita lakukan penyepraian herbisida pratumbuhnya, agar di saat kita mau tanam itu kita siram, umbi itu tidak terpapar loh, tidak terlalu terpapar, walaupun itu selektif loh, seperti itu. Nah sekarang si robot manusia sedang menabur petroganiknya loh. Itu langkah kita kalau mau olah lahan untuk tanam bawang merah loh. Benar-benar harus kita cermati, karena ini kunci sukses tanam bawang merah, yaitu olah lahan yang baik dan benar. Jadi baik itu kondisi bedengannya harus kita bikin sebagus mungkin, kondisi tanahnya, dan benar dalam memasukkan nutrisi, kompos, dan herbisidanya, termasuk pemberian jamur antagonisnya atau agen hayatinya. Nanti akan mudah untuk perawatannya loh. Untuk dulur-dulur yang masih setia di channel Bocah Belajar Tani, untuk tentang pemberantasan moler seperti yang sudah saya janjikan, akan saya bagikan tapi lewat jalur belakang.
tidak apa-apa, nanti saya agak sibuk, tidak apa-apa lur. Karena saya kemarin juga banyak yang komentar lur. Karena tidak saya buka di channel, sehingga banyak yang komentar. Sedangkan kalau saya buka di channel, itu nanti banyak perdebatan karena memang banyak juga yang tidak cocok lur ternyata. Maksudnya banyak tidak cocok itu pendapatnya yang tidak cocok lur, bukan aplikasinya. Jadi belum pernah mencoba tapi sudah berpendapat bahwa itu divonis itu tidak ada manfaatnya seperti itu. Dan alhamdulillah buat petani-petani yang sudah mencoba, sudah banyak yang konfirmasi ke saya kalau hasilnya bagus, bisa direkomendasi. Seperti itu kita simak untuk si robot manusia, cara nabur petroganiknya atau pupuk organiknya. Ini petroganiknya lur, seperti ini. Ini kenapa saya masukkan terlebih dahulu sebelum kita garit, karena nanti begitu digarit supaya tertimbun lur. Satu itu, yang kedua kita tidak lakukan spray herbisida sebelum petroganiknya masuk, karena banyak petani yang berstatement bahwa petroganik itu pembawa benih rumput seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk petroganik itu tergantung bahan bakunya lur. Kalau bahan bakunya itu dari kompos yang tidak berbunga seperti bukan rumput, ya kemungkinan tidak tumbuh rumput lur. Misalnya dari sayur-sayuran yang rusak terus kita bikin kompos, atau dari sisa-sisa makanan atau sisa-sisa buah-buahan yang dibuat pupuk, ya tidak masalah lur. Tapi ditakutkan itu dari rerumputan komposnya, sehingga kita lakukan penaburan dulu, setelah itu baru kita lakukan herbisida. Ini lor, kita tidak lakukan proses kultivator, tapi ini dari awal kita lakukan cangkul manual. Itu lor, tanahnya basah lor. Ini gotnya besok kita keringkan. Jadi setelah ini ditanam, gotnya ini langsung saya kuras, kemudian langsung saya buat tembok lur. Karena ini banyak hujan, sayang untuk di pupuknya lur, turun semuanya ke got. Seperti itu. Ini saya mau tanam benih tua lur, benih yang dormansinya 5 bulan up, yang akan saya tanam. Ini rencana benih 60-an kilo lur. Selain benih sendiri juga benih dari Tajuk GY. Baik, cukup dari saya bocah belajar tani. Semoga ini sedikit bermanfaat tentang cara olah lahan. Semoga nanti dulur-dulur semua bisa mengadopsi mana yang terbaik, itu yang digunakan, yang tidak baik segera tinggalkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.